Hai sahabat jiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Cek di Yuna Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Cek akan membahas tentang pertanyaan ya dari beberapa ODGJ. Bang Cek, saya tuh sudah minum obat rutin ya, tetapi kok tetap kambuh. Kok bisa? Katanya kalau sudah minum obat teratur, sudah rutin, tidak akan kambuh. Nah, untuk itu Bang Jay akan mencoba untuk menjelaskan, disimak sampai akhir, jangan di skip ya. Kalau ada manfaat silahkan share, kalau suka kasih like dan komentarnya. Nah, yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Nah, sebenarnya minum obat itu kan salah satu saja dari pendekatan yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan dan memulihkan penyakit gangguan jiwa atau masalah kesehatan mental. Ada pendekatan lain yang mestinya dilakukan apa? Satu, bagaimana lingkungan itu mensupport mendukung kesembuhan dari ODGJ. Dua, bagaimana pendekatan lain seperti non farmakologis, yaitu psikoterapi, latihan-latihan mengatasi masalah, mengontrol gejala, ya kan, menyelesaikan masalah. Nah, tentu ini kan mesti dilakukan ya. Selain itu juga peran keluarga. Bagaimana keluarga memberikan dukungan yang tepat. Nah, ketika bilang bahwa sudah minum obat rutin tapi kok kambuh, ya, tinggal dilihat saja sebenarnya apa yang terjadi. Kayak misal nih, rutin minum obat, ternyata dia punya kebiasaan merokok dan minum kopi dalam jumlah yang banyak. Sehari mungkin minum kopi bisa 3 kali, 4 kali. Merokok itu bisa menghabiskan 1 bungkus, 2 bungkus, bahkan ada yang mungkin 5 bungkus sehari. Tentu ini kan tidak menguntungkan sekali. Memang obat masuk diminum, tetapi tidak terserap ke usus dan bisa diolah dan manfaat untuk mengendalikan gejala. Kenapa? Karena kopi ini kan mengganggu penyerapan obat. Jadi kalau diminum bersamaan atau terlalu dekat dengan minum obat, ya tentu obat yang terserap di tubuhnya itu akan lebih sedikit. Itu satu. Yang kedua, ketika dia ternyata sangat perokok sekali dan kurang olahraga lagi ya, kurang aktivitas, sehingga apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah banyak nikotin yang ada di darahnya. Nah, tentu secara penelitian memang banyak dijumpai atau dinyatakan adanya nikotin yang berlebihan di dalam darah tentu akan berpengaruh ke pengikatan obat yang diminum. Jadi terlalu banyak obat yang diikat oleh nikotin itu, sehingga apa yang terjadi? Obat yang diminum itu mungkin sudah keserap, tapi tidak bisa ke hati. Nah, sehingga tidak bisa diolah, karena pengolahan obat itu kan ada di hati. Sehingga tidak sampai ke organ target, mana otak. Ya, tidak sampai ke otaknya ODGJ ini atau sampai ke organ targetnya yang akan dibenahi atau diperbaiki. Nah, sehingga mau minum obat sebagus apapun, sebanyak apapun, serutin apapun, resiko kambuhnya tetap ada karena faktor 2 ini tidak dikendalikan dengan baik. Harusnya kan belajar bagaimana cara mungkin tetap merokok, tetap minum kopi, tetapi aman. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah bagaimana keluarga. Tentu faktor keluarga ini kan bagaimana memberikan dukungan keluarga. Di video yang lain Bang Jay sudah menerangkan secara detail bagaimana cara memberikan dukungan emosional, memberikan dukungan informasional, bagaimana memberikan dukungan instrumental dan dukungan penghargaan. Ketika ini dikerjakan dengan baik, hasilnya akan rasa nyaman dan aman. Kalau rasa nyaman dan aman dicapai atau dirasakan oleh ODGJ, tentu akan mengurangi kecemasan, akan mengurangi kekhawatiran, ketakutan, rasa jengkel, rasa marah, rasa sedih. Sehingga apa yang terjadi tentu akan lebih fokus dan konsentrasi. Kalau ini terjadi tentu tidak akan memicu terjadinya halusinasi yang berkepanjangan.
ya, atau rasa marah yang berlebihan, atau rasa curiga yang berlebihan terhadap orang lain. Nah, sehingga kehadiran keluarga yang bisa memberikan dukungan dengan baik tentu akan mendukung. Nah, kemudian berikutnya adalah apa yang dilakukan ODGJ sendiri untuk mengontrol gejala. Tentu butuh keterampilan untuk bagaimana mengendalikan gejala, baik yang orientasinya ke emosionalnya ya, atau yang orientasinya ke masalahnya. Emosional ini arahnya kemana ya? Menenangkan diri. Bagaimana dia berusaha untuk mengalihkan, menenangkan diri, kemudian membuat jauh lebih rileks. Tentu ketika sudah dirawat pasti diajarkan, tinggal dikerjakan atau tidak ya. Atau kalau melihat konten YouTube di Yunasihat Jiwa itu sudah banyak Bang C membuat bagaimana cara pengalihan ketika terjadi gejala. Nah, berikutnya adalah mengatasi masalah. Adanya halusinasi, kemudian rasa marah sehingga sampai ngamuk, kemudian ada pikiran yang salah, itu semua bermula dari apa? Kejadian. Jadi masalah yang dialami, dari masalah yang terjadi yang ODGJ sendiri nggak sanggup untuk menyesuaikan diri sehingga mengalami krisis. Ketika pasien atau ODGJ mengalami krisis, maka tentunya akan berpengaruh kepada pikiran dan perasaan sehingga seringkali perilakunya menjadi aneh dan tidak wajar, seperti yang sering ditunjukkan teman-teman yang menderita ODGJ. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya tentu berusaha asertif, mencari orang yang bisa menyelesaikan masalah. Jadi kalau sudah diajarkan cara mengatasi masalah, ya maka akan bisa membuat ODGJ ini menguraikan permasalahan atau konflik yang dialami entah dengan dirinya sendiri, entah keluarga, entah dengan tetangga, atau dengan pekerjaannya. Nah, ini kan akan sangat menguntungkan ODGJ. Ya, itu saja. Kalau seandainya ada kesulitan dan sebagainya, di akhir video ini ada nomor WhatsApp Bang C, silahkan kontak atau hubungi.